Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau membagi kejujuran, Pak. Satu, beliau mengatakan, wa'lam anna lafdhas sidqi qad yusta'malu fi ma'anin. Jujur itu, lafal jujur itu bisa dipakai untuk makna-makna yang banyak, untuk arti yang banyak. Satu, as-sidqu fil qaul, kejujuran dalam ucapan. Jadi jenis-jenis jujur dikatakan oleh Imam Al-Maqdisi, satu, jujur dalam ucapan, as-sidqu fil qaul. Dan kejujuran dalam ucapan ini beliau katakan wasidqu bil lisani huwa asharu anwa'is sidqi wa adharuha. Dari sekian jenis-jenis kejujuran, jujur dengan lesan atau jujur dalam ucapan ini adalah merupakan jenis kejujuran yang paling terkenal dan paling tampak serta kelihatan. Makanya Bapak Ibu hormati, untuk menilai orang dia itu jujur atau dusta atau bohong, pertama kali yang kita lihat adalah ucapannya. Sebelum perbuatannya, ucapannya yang kita lihat pertama kali. Maka jenis kebohongan yang pertama yaitu kebohongan dengan ucapan, kebohongan yang dilakukan oleh lisan ini sangat-sangat kelihatan dan kentara. Sehingga pertama kali kita melihat seseorang itu dia itu baik atau tidak, bohong atau dusta, kita lihat dari ucapannya. Beliau mengatakan, wayam bagi ayyura'iya makna sidqi fi alfadhihi alladhi yunaji biha rabbahu. Ka qauli inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, dalam iftitah itu kan Pak, kita sering inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku. Kalau wajah itu maksudnya bukan wajah tok, Pak. Seluruh badan kita, seluruh aktivitas kita hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu ucapan kita. Maka beliau mengatakan fa in kana qalbuhu munsharifan anillahi mashghulan bidunya fa huwa kadzib. Ngomongnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika iftitah selalu dia inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan seluruh jiwa ragaku maksudnya kepada Allah. Kok ini Pak, beliau katakan, kok tersibukkan dengan dunia sampai lupa ibadah? Fahuwa kadzib, maka dia dusta dalam ucapan. Kalau kita pikir seperti ini Pak ya, Masya Allah, berarti kita juga termasuk dusta ini Pak ya. Banyak dustanya kita ini. Masya Allah. Nomor 2, singkat saja, as-sidqu fin niyati wal iradah. Jujur dalam masalah niat dan kehendak ya. Jujur dalam masalah niat dan kehendak. Apa itu Pak? Ikhlas. Artinya apa? Kalau kita jujur dalam niat kita ketika melakukan ibadah, harus ikhlas, tidak boleh riya. Berarti orang yang riya itu orangnya dusta. Orang yang sholat kok riya, dusta itu. Orang kalau melakukan amal soleh ibadah, tapi kalau niatnya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, niatnya melakukan ibadah tapi niatnya untuk mendapatkan manfaat dunia Pak, maka itu kata beliau, itu termasuk tidak jujur dalam masalah niat dan kehendak. Sering kita kita kasih contoh Pak ya, yaitu 3 orang yang pertama kali disulut api neraka. Yang pertama adalah orang yang ahli Quran, ahli ilmu agama, kemana-mana baca Quran, kemana-mana ngajarkan ilmu agama, tapi dia tidak lillahi ta'ala. Niatnya supaya orang menganggapnya sebagai qori,
ahli Quran, ahli ilmu. Dan dia sudah mendapatkan keinginannya Pak, dipuji-puji orang terkenal. Sampai Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Karena dia ditanya, engkau memberikan aku ilmu, memberikan aku Al-Quran, ya Allah, aku ajarkan Quran dan ilmu itu siang malam, niatnya untuk mendapatkan ikhlas, mendapatkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, nggak jujur dia dalam masalah ikhlas, tidak jujur. Kemudian mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, niatnya tidak lillahi ta'ala, tapi niatnya supaya terkenal sebagai hero, sebagai pahlawan, pemberani, dan sudah didapatkan ya. Jadi 3 Pak ya, ahli ilmu termasuk ahli Al-Quran, mujahid, kemudian ahli infak fisabilillah. Siang malam dia infak fisabilillah. Ditanya oleh Allah, dia jawab, karena engkau ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu ya. Kamu infak siang malam, cuma kamu niatnya agar dianggap orang dermawan, dan sudah kamu dapatkan ya, peringkat dermawan dari manusia itu. Ini adalah contoh jujur dalam niat. Jadi kalau jujur dalam niat dan kehendak harus ikhlas. Kalau riak berarti dia tidak jujur dalam niat dan kehendak ya. Al-asidku fil azmi wal wafai. Ini yang ketiga, jujur dalam azam, berazam atau berkeinginan. Wal wafai bihi, dan konsekuensi dari keinginan tersebut. Kadang-kadang ada orang yang berazam ingin nikah, ingin sodako, ingin apa. Kalau dia itu jujur dalam azam dan keinginannya, pasti dia laksanakan Pak. Pasti dia akan laksanakan. Cuma alhamdulillah ya Pak ya, Allah Subhanahu wa taala membagi antara keinginan dalam hati dan keinginan yang sudah dia tekadkan dalam hati dan dia sudah janjikan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau Allah tidak membagi seperti ini, kita dosa terus Pak kita. Kita akan dusta terus ini. Kalau hanya keinginan Pak, saya pengen nanti malam saya pengen qiyamul lail, saya pengen salat tahajud. Keinginan tok, terus tidak terjadi, tidak dilaksanakan, sudah dapat 1 pahala toh Pak. Dan tidak dianggap dusta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa man hamma ya, barang siapa yang ingin melaksanakan hasanatan, 1 kebaikan, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, maka dia dapat 1 pahala, kan begitu Pak. Begitu juga bagi siapa yang ingin melaksanakan kejahatan terus enggak jadi, maka dia tidak dapat dosa. Tapi enggak jadinya bukan karena enggak ada kesempatan, enggak jadinya memang karena Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah, enggak jadi melakukan perbuatan dosa, dia enggak dapat pahala, tidak dapat dosa, malah justru dapat pahala. Tapi kalau menginginkan suatu kejahatan dan dia sudah berusaha terus nggak jadi Pak, karena ada sesuatu, nah itu tetap dapat dosa itu, karena sudah ada usaha. Tapi kalau ingin melaksanakan kebaikan, hanya ingin saja terus tidak dilaksanakan, sudah dapat 1 pahala. Tapi beda, keinginan dalam hati yang dia sudah berjanji kepada Allah untuk melaksanakannya, ini kalau tidak dilaksanakan dosa Pak, ini dusta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang diantara sifat orang-orang munafik. Apa itu? Surat At-Taubah ayat 75-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanassaddaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun
Di antara orang-orang munafik itu ada orang yang berjanji kepada Allah, Pak. Ya. Keinginan dalam hatinya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau Allah, ya Allah, jika besok kalau engkau memberikan aku rizki yang melimpah, ya Allah, aku akan sedekah. Ini kan sudah berjanji kepada Allah, Pak. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah memberikan karunia harta melimpah kepada mereka, bakhilu bihi, enggak jadi sedekahnya, di-cancel infaknya, lupa terhadap janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia berpaling, enggak mau. Ini di antara sifat orang munafik. Dia sudah janji, Pak, kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau memberikan aku rezeki melimpah, aku akan sedekah. Enggak jadi sedekah, dusta. Ayat ini Bapak saya hormati, sampai Imam Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir itu mereka mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dilakukan seorang sahabat, yaitu yang sering ya kita dengar cerita, yaitu Sa'labah. Sa'labah bin Hatib, di mana beliau diberi Allah Subhanahu wa taala hidup yang kekurangan, terus si Sa'labah ini minta kepada Nabi agar didoakan menjadi orang yang kaya, dinasihati Nabi, kekurangan lebih baik, pas-pasan lebih baik, asal tetap istiqomah ibadah daripada banyak tapi melalaikan, tapi tetap ngotot minta didoakan Rasulullah. Akhirnya didoakan Rasulullah jadi orang kaya. Akhirnya enggak, ketika jadi orang pas-pasan itu rajin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, jadi makmumnya Nabi. Ketika kaya, kambingnya melimpah-limpah, akhirnya penuh sesak kota Madinah, sampai istilahnya itu banyak warga komplain terhadap kambingnya yang ya, kebanyakan itu. Akhirnya beliau keluar dari kota Madinah, bangun rumah di luar kota Madinah karena kambingnya banyak sekali. Akhirnya dia jarang sholat jamaah, akhirnya dia lalai, akhirnya tidak mau bayar zakat. Nah, cerita ini Bapak saya hormati, sebetulnya cerita nggak benar itu, dhaif jiddan, dhaif banget. Satu karena Hatib, karena Sa'labah bin Hatib ini adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar itu dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat tidak mungkin sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah diampuni dosa-dosanya itu kok sampai melakukan seperti ini, enggak mungkin. Kok sampai ragelem bayar zakat, itu ra mungkin, Pak, sudah. Kemudian yang nomor 2, secara sanad Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri dalam kitab Muhallanya beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ada rawi yang kurang bagus, kurang kuat. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Qayyim, ya. Ibnul Jauzi, ya, Ibnul Jauzi. Kemudian Syekh Albani, ya, ulama kontemporer, setelah diteliti hadis ini juga tidak sahih. Yang sahih adalah ayat ini turun memberikan keterangan bahwa sebagian sifat orang-orang munafik itu begitu, berjanji kepada Allah kalau Allah memberikan dia rizki yang melimpah dia akan sedekah, tetapi mereka tidak, ya, menepati janji mereka kepada Allah. Ketika Allah memberikan harta yang melimpah, mereka lupa dengan janjinya, tidak mau sedekah, bahkan pelit. 4, jenis as-sidqu atau kejujuran yang nomor 4 adalah as-sidqu fil a'mal, jujur dalam beramal. Jujur dalam beramal maksudnya adalah antastawiya sariratuhu wa alaniyatuhu hatta la tadullu a'maluhu dhahiratu minal khusyu'i wa nahwihi ala amrin fi batinihi wa yakunul batinu bi khilafi dzalik. Jujur dalam amal, dalam perbuatan itu maksudnya apa?
sama, luarnya dan dalamnya sama, lahirnya sama, batinnya sama. Kita contohkan yang gampang saja Pak, yang gampang. Ketika dia sholat khusyuk banget, khusyuk, kelihatan khusyuk banget, hatinya juga khusyuk. Tapi kalau kelihatan khusyuk tapi hatinya pamer, nah itu tidak jujur dalam amal. Kelihatan khusyuk banget Pak, yang hatinya pamer, ini kan nggak jujur dalam perbuatan. Contoh gampang juga, kita ketemu sama teman kita, mulut kita senyum sama dia, ngucapin salam sama dia, tapi hati kita bencinya minta ampun, nah, itu nggak jujur dalam amalan itu. Ya. Omongannya manis, senyum, ya. Gimana kabarnya, tapi hatinya matio, hatinya mendoakan kejelekan. Oh, wong iku ora mati-mati dan sebagainya. Naudzubillahi, ini enggak jujur ini dalam amal. Jadi jujur dalam amal itu luarnya sama dengan dalamnya, batinnya sama dengan dohirnya, jasmaninya sama dengan rohaninya. Ini adalah yang keempat, yaitu as-sidqu fil amal, jujur dalam amal perbuatan. Seorang ulama Pak, ya, salah seorang ulama mengatakan, ya, idza stawat sariratul abdi wa alaniyatuhu qala Allahu azza wa jalla hadza abdi haqqan. Jika seorang hamba, dalamnya seorang hamba kok sama dengan luarnya luarnya seorang hamba, maka saat itu Allah berkata kepadanya, hadza abdi haqqan, inilah hambaku yang sebenarnya. Luarnya sama dengan dalamnya. Apa yang di dalam sama dengan yang tampak di luar, apa yang tampak di luar sama dengan apa yang ada di dalam hati. Allah mengatakan hadza abdi haqqan, itulah hambaku yang sesungguhnya. Kemudian yang nomor 5 Pak, dan ini adalah merupakan tingkatan yang tertinggi dari kejujuran, kata Imam Al-Maqdisi. As-sidqu fi maqamatiddin wa huwa a'lad darajat. Jujur dalam perkara-perkara, ya, yang penting dalam agama, di mana perkara-perkara ini adalah perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jujur dalam perkara-perkara yang diperintah dalam agama untuk kita laksanakan tanpa batasnya. Laksanakan sebanyak-banyaknya. Dan ini Pak, kalau kita jujur sejujur-jujurnya, kita luar biasa orang. Kondisi kita akan luar biasa. Kita akan menjadi hamba Allah yang paling dekat. Akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Apa itu Pak? Jujur dalam takut. Takut ini tidak boleh Pak. Aku takut kepada Allah semene wae. Tidak boleh Pak. Kalau bisa takut takut-takutnya kepada Allah SWT. Setakut-takutnya kepada Allah. Walkan takut-takut. Tidak boleh dibatasi. Aku takut sama Allah sekian persen. Tidak boleh. Kalau bisa sawet-diwedine. Sampai ketika Allah disebut terdengar, kemudian dia gemeter pingsan. Kalau bisa Pak. Makanya sifatnya orang mukmin itu surat Al-Anfal ayat awal-awal itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Disebut nama Allah, gemeter hatinya Pak, takut. Jadi khauf, kalau kita jujur dalam khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, takut dalam roja, yang nomor 2, jujur dalam ar-roja, dalam mengharap. Jujur dalam mengharap. Kalau mengharap kan nggak boleh Pak, sebatasnya saya mengharap kepada Allah sekian persen, nggak boleh.
Perintahnya adalah mengharaplah kepada Allah. Sakpol-pole kamu mengharap. Kan gitu. Dan kalau kita jujur dalam mengharap, ngarep swarga, ngarep ridhone, kalau kita jujur gimana Pak itu? Masya Allah. Kalau kita betul-betul mengharap surganya, Masya Allah. Mungkin ya saya juga maaf Pak ya ora iso nglakoni padha ya. Kalau kita betul-betul jujur dalam mengharap, Masya Allah Pak. Waktu ini tidak akan kita biarkan terbuang dengan percuma. Akan kita manfaatkan sebaik-baiknya karena kita mengharap. Dan kita akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah karena kita ada maunya, kita pengen. Dan juga jujur dalam zuhud. Az-zuhd. Zuhud itu apa toh? Ya, banyak definisi para ulama yang paling terkenal dan paling diakui dan dibuat definisi oleh kebanyakan ulama itu adalah zuhud itu adalah apa yang ada di sisi Allah itu lebih kamu yakini daripada apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki. Apapun yang di sisi Allah, pahala, surga, ampunan, lebih kita yakini daripada apa yang kita miliki. Nah, zuhud itu Pak, pol-polna zuhudmu, ini perintah. Kalau kita betul-betul jujur dalam zuhud, dalam meyakini apa yang ada di sisi Allah, lebih kita yakini daripada apa yang kita miliki. Mungkin Pak ya kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga itu. Apa Pak? Suguh, kaya raya, jadi khalifah. Tapi ya, dia makannya itu Pak, dia berusaha makannya, menunya seperti rakyat jelata. Tapi dia berusaha rakyatnya kalau makan seperti menunya seperti raja. Dia berusaha semaksimal mungkin rakyatnya makan makanan seperti hidangan raja. Nek iso rakyatnya enak-enak, tapi dia Pak sugih jadi khalifah, dia berusaha makannya koyok rakyat jelata. Kenapa? Apa yang di sisi Allah, pahala sodako, ya kan Pak ya, janji Allah, kenikmatan, ampunan, ridhonya itu lebih diyakini dalam hatinya daripada apa yang dia miliki. Sehingga dia menikmati kehidupan dunia itu ya secukupnya aja. Nah itu loh Pak. Kalau kita betul-betul jujur dalam zuhud. Makanya Rasulullah bersabda kan izhad. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, Rasul beritahukan aku amal. Kalau aku amalkan Allah senang dan manusia senang. Rasul mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di kehidupan dunia ini, zuhudlah dari kenikmatan dunia ini, Allah akan senang. Nah iya, apa yang di sisi Allah lebih kita yakini daripada yang kita miliki, Allah senang sama kita. Dan zuhudlah dari apa yang dimiliki orang, kamu akan disenangi orang. Benar Pak ya? Zuhud dari apa yang dimiliki orang. Piye maksudnya Pak? Orang milian. Orang punya sesuatu. Kalau tidak zuhud kan dia pengen punya yang sama. Ya kan Pak? Kan tonggone kan ya ora enak. Atau dia pengen dapat. Temannya punya apa, dia milik. Temannya punya ini, dia pengen mendapatkannya. Kadang-kadang minta, kadang-kadang. Mana ada Pak orang seneng orang yang seperti itu. Malah kita nggak seneng. Kamu punya sesuatu baru, jangan diperlihatkan orang itu. Aja diketokne wong iku, aja dikasih tahu wong iku, awas hati-hati. Kan nggak seneng, orang nggak akan. Tapi zuhud dari apa yang dimiliki orang akan senang sama kita. Yo kadang-kadang maaf Pak ya kalau kita di kantor gitu ya. Terus ada teman kita itu koyoke
kemerungsung pengen menduduki jabatan kita itu, piye Pak kita? Seneng po? Sengit sama orang itu. Kelihatannya kasak kusuk gitu. Tapi kalau orang yang enggak peduli, enggak mau, enggak mengharap, tidak rakus terhadap apa yang dimiliki orang. Malah kalau orang punya sesuatu itu dia seneng. Alhamdulillah jenengan gadah, alhamdulillah. Dan dia blas ora enggak ada rakus, enggak ada pingin, enggak ada apa. Seneng orang itu Pak. Karena orang itu kan tulus jadinya. Orang akan senang. Dan juga Pak, as-sidqu jujur dalam ridho. Ya, jujur dalam ridho terhadap apa saja yang Allah takdirkan menimpa kita. Terhadap apa saja putusan yang Allah berikan kepada kita. Lah ridho itu kan sak ridho nih. Ridholah terhadap apa yang Allah putuskan untuk dirimu, sak ridho nih. Kalau bisa Pak sak pol-pol nih. Dan tidak boleh Pak aku iki ridho semene wae, tidak ada, sak pol-pol. Dan ya surat Yunus Pak ayat yang terakhir kalau Bapak Ibu baca itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk sabar juga. Ya. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengikuti wahyu, Pak. Itu Nabi Muhammad loh, Pak. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Sangat-sangat disuruh oleh Allah untuk mengikuti wahyu, yang wahyu itu bentuknya adalah Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir, sabarlah. Sabar dalam mengikuti wahyu, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan putusannya. Apa itu? Menang di dunia, bahagia di dunia, mulya di dunia, genah di dunia, barokah di dunia, dan di akhirat besok masuk ke dalam surga, nikmat selama-lamanya. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu zat yang paling baik memberi putusan. Apa itu Pak? Dalam putusannya diantaranya apa itu? Satu, ya, memberikan kemenangan bagi umat Islam. Kalau mau berjuang dan bersatu, ra gelem berjuang, ra gelem bersatu, ora bakal iso menang. Akan diberi kalah oleh Allah. Karena itu karena Allah adil dalam memberi putusan. Orang kafir juga begitu Pak. Putusan Allah bagi mereka apa? Kekalahan dunia, dihukum di dunia, di akhirat masuk neraka, sengsara selamanya. Termasuk wa huwa khairul hakimin, Allah itu zat yang paling baik dan adil dalam putusannya. Itu apa? Memberi kita, menjadikan kita iko dadi wong ireng, iko dadi wong putih, iko dadi wong endek, iko dadi wong dhuwur, iko dadi wong wedok, iko dadi wong lanang. Apa yang dibuat laki-laki, ridholah jadi laki-laki. Yang dibuat perempuan, ridholah jadi perempuan. Jangan dijadikan perempuan terus arep dadi wong lanang, dibuat wong lanang malah pengen dadi wong wedok, kurang ajar. Kadang-kadang Allah memutuskan iko dibuat kaya, sugih, melimpah-limpah sampai ra iso ngitung duite, Pak. Kadang-kadang Allah putuskan itu dikasih pas-pasan, malah kadang-kadang kurang. Sana dikasih sedeng-sedeng, sana dikasih sugih, kaya, badannya sehat, kasana dikasih asma, sakit-sakitan, seumur hidup loro terus gak tahu waras, dan lain sebagainya. Itu wa huwa khairul hakimin, itu adalah menunjukkan zat yang maha adil dalam memberi putusan. Itu adil, ridholah. Ya, kalau kita ridho itu masya Allah Pak, dan ridho seridho-ridhoi. Kalau kita ridho kepada apa yang Allah putuskan kepada kita, itu masya Allah. Kalau kita jujur loh Pak dalam ridho, masya Allah, apapun yang Allah berikan kita akan rela.
Ning Islam itu tidak, ajarannya tidak ini ya Pak, tidak bertabrakan ya. Kita disuruh ridho, kita juga disuruh berusaha. Kan gitu Pak, sakit ya. Kita dianjurkan untuk ridho dan wajib sabar, tapi kita juga dianjurkan bahkan disuruh untuk berobat. Ya. Allah takdirkan kita orang nggak punya, tapi kan kita juga wajib berusaha sekuat tenaga. Nanti apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bagi kita, Allah berikan bagi kita, kita ridho. Kalau kita jujur dalam ridho, masya Allah, ya, tidak akan dapat untung sedikit ya nggak akan susah, dapat banyak juga tidak akan lupa, sehingga kita akan dikasih banyak syukur, dikasih sedikit juga kita sabar karena kita semuanya ridho. Dan juga asidku, jujur dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Kemudian jujur dalam tawakal, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jenis kejujuran atau bentuk kejujuran yang kelima. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya. Cuma Ibnu Qayyim mengatakan Pak, dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu jujur dalam takut, mengharap, zuhud, ridho, cinta, tawakal, ini insya Allah kita semuanya, insya Allah Pak, kata Ibnu Qayyim, kita semuanya jujur. Maaf, kata Imam Al-Maqdisi, kita semuanya jujur, insya Allah. Bukti kalau kita takut kepada Allah, kita mau sholat, kita meninggalkan perbuatan maksiat dan sebagainya, insya Allah. Kita cinta, jujur cinta kepada Allah, kita utamakan ke masjid, sholat, mendengarkan. Cinta kepada Rasul, kita utamakan mendengarkan penjelasan sabda-sabdanya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak minta selain Allah, kita minta kepada Allah. Ini kan bukti tawakal. Kita jujur insya Allah. Cuma tingkat kejujuran berbeda-beda. Kita insya Allah udah jujur, masalah yang kita sebutkan tadi, cuma tingkat kejujurannya berbeda-beda. Kadang-kadang kita sudah takut Pak, kadang-kadang suatu saat kepleset. Bukti kejujuran dari takut kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat lupa, kita tidak jujur. Kita melakukan perbuatan maksiat atau dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita mempunyai kejujuran, cuma sekali lagi tingkat kejujuran kita dalam takut, mengharap, zuhud, ridho, cinta, tawakal itu sekali lagi bertingkat-tingkat berbeda-beda. Ya.